Assalamualaikum, saya Gagan Prawira. Masih dalam episode Neuroscience, tema berpikir positif, dengan sesi doa iftitah, membuka kunci, menstimulasi hormon cinta, bahagia, fokus, dan khusyuk. Selamat menonton, insya Allah hidup dan kehidupan kita selalu dalam keberkahan dalam kemakmuran. Frasa khusyuk merupakan kata kerja yang berasal dari akar kata hosa'a, yang berarti merendahkan diri atau tunduk yang disertai rasa takut. Menurut Muhammad Shalih Al-Munjid, khusyuk diartikan diam, ketenangan, kerendahan diri, dan merasa takut dan selalu diawasi Allah. Di saat otak seseorang dalam keadaan marah, gundah, atau gelisah, gelombang gamma akan berpendar, di mana dalam kondisi seperti ini, sulit khusyuk, segeralah istighfar. Istighfar merupakan kata dasar dari Ghafaro, yang berarti pelindung. Ia juga melindungi aib seseorang, seperti kubah masjid, atau helm kepala, yang fungsinya melindungi. Jika ditambah alif dan sin di depan Ghafaro, memberi pengertian, mohon diberi perlindungan kepada Al-Ghafar, Allah Maha Pemberi Ampunan. Dengan demikian, didapati diri tenang, dan gelombang beta akan memendar untuk memulihkan kondisi khusyuk kembali. Selain itu, gelombang alpha juga bisa dimanfaatkan para orang tua kepada anaknya, sesaat sebelum tidur, dalam kondisi antara sadar dan tak sadar, mirip melamun, sebuah afirmasi lewat telinganya, dengan lembut, berupa indoktrinasi kebaikan atau tujuan hidup tertentu. Hal ini secara teoritis dan empiris, terbukti, mampu diserap alam bawah sadar anak, dalam memprogram ingatan jangka panjang. Pun, oleh kegiatan kontra-intelligence, seorang agen dibantu dokter psikiatri, menyuntikkan zat kimia sintetik, seperti hormon serotonin dan endorfin dengan dosis tertentu kepada seseorang, untuk mengaktifkan gelombang alpha agar berpendar. Tujuannya menghapus ingatan atau mengorek informasi intelligence, semacam cuci otak, atau tera ulang otak kognitif, kendati pemberian hormon dopamin berlebih, dapat berakibat sindrom berbahaya, bingung, gelisah, gemetar, halusinasi, dan seterusnya yang dapat membawa pada kematian. Sementara itu, marah adalah proses pembajakan amigdala dalam sistem limbik, yakni pusat kegiatan emosi manusia terhadap neokorteks, atau pusat berpikir rasional. Karena itu, suntikan afirmasi berupa kalimat istighfar, yang diterima hati, sangat dibutuhkan untuk mengolah amarah menjadi sabar, meskipun, dalam sejarahnya, amigdala adalah organ primitif yang justru menjadi penyelamat kelangsungan populasi manusia. Ketika seseorang menemukan sebuah keadaan berbahaya, misalnya, respon seketika muncul untuk lari, atau melawan secara spontan. Amigdala dapat memicu hormon adrenal menyemburkan hormon adrenalin, untuk membesarkan pembuluh darah, memompa detak jantung, memberi aliran darah ekstra, tujuannya mereaksi seluruh tubuh sesuai tingkat kebahayaan. Ketika seseorang melihat jurang, tidaklah memerlukan pikiran logis yang diolah neokorteks untuk menghitung secara matematis kedalaman jurang, akan tetapi ia mengirim sensor tanda bahaya, semacam 911 untuk melindungi diri dalam bahaya. Singkatnya, hormon adrenalin dilepas tubuh saat stres, tertekan, takut, atau berada dalam situasi menegangkan, atau berbahaya. Pembuluh darah melebar, detak jantung berdetak kencang, produksi keringat meningkat untuk mendinginkan suhu tubuh, indera penglihatan makin tajam, gula darah meningkat untuk suplai energi, tarikan nafas lebih cepat, dan mengurangi rasa nyeri. Kegiatan sholat malam dan berzikir, merupakan relaksasi untuk menyeimbangkan kadar hormon adrenal yang berlebih atau justru kekurangan. Sholat malam dan berzikir, juga akan memicu gelombang alpha dan theta memendar secara lebih baik dan alami. Peneliti dari University of Colorado Boulder, Broad Institute of MIT, dan Harvard, bahwa dari penelitian tersebut didapati semakin awal seseorang bangun pagi, akan semakin baik manfaatnya. Dan tasawuf mengatakan, hal itu merupakan tanda kebangkitan spiritual, membimbing manusia menuju tujuan hidup yang lebih tinggi, tentu saja bermanfaat bagi kesehatan tubuh, sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 79,
Allah berfirman, dan pada sebagian malam, solat tahajudlah kamu, sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah mengangkat kamu ke tempat terpuji. Ayat ini merupakan perintah langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendirikan solat malam yang, bagi Nabi sendiri, tahajud, diklasifikasi sebagai solat wajib selain solat fardu. Hal ini ditandai dengan, Nabi tidak pernah meninggalkan tahajud, baik sedang mukim ataupun safar atau dalam perjalanan. Sepantasnya lah, para ulama, selaku ahli waris Nabi, memberlakukan dirinya, wajib tahajud, selain solat fardu, meski, untuk muslim kebanyakan, tergolong sunnah muakkad, sebagaimana hadis Nabi, seperti diriwayatkan HR Muslim, solat yang paling utama setelah solat fardu, adalah solat yang dilakukan di malam hari. Frasa tahajud, dalam surah Al-Isra ayat 79, menurut Kamus Al-Munawir, terambil dari akar kata, hajada, hujuda, tahajadu, yakni, bangun dari tidur di malam hari. Dalam tasawuf, dipahami sebagai, bangun malam yang menggetarkan, menggoda, atau terperanjat, kendati tidurnya sesaat. Jika dalam keadaan terjaga, atau melek, kemudian melakukan solat malam, makna hajada, dalam pengertian dorongan atau motivasi bangun dari tidur untuk bertahajud, hilang, ia berganti rupa, menjadi qiyamul lail, atau solat malam. Manfaat atau pahala dari kedua jenis solat malam serupa ini, boleh jadi sama, sebab para ulama mendefinisikan tahajud merupakan sinonim dari qiyamul lail, atau bangun malam. Akan tetapi secara spiritual ketika dalam keadaan terhuyung-huyung, terperanjat bangun malam, suatu kondisi mengantuk, antara sadar dan alam bawah sadar, dengan apa yang dinamakan kombinasi makom ruh alam malakut, atau makom tempatnya para malaikat, dengan makom insani di alam syahadah, atau alam nyata, dapat menghadirkan ruh, baik dalam pengertian, rowaha, yurowihu, ruh, menyegarkan, menenangkan, dan menghibur ke dalam jiwa. Ataupun dalam pengertian alam jabarut, atau alam ruh, yang dapat tersambung dengan alam malakut, sebagai media transfer menuju alam lahut, yakni alam rahasia yang hanya diketahui Allah. Lagi-lagi, waktu sungguh otoriter. Sehingga sesi manfaat doa iftitah dalam tema berpikir positif, dibagi menjadi dua bagian yang tak terpisahkan. Melepas salah satunya, akan berakibat gagal paham. Go on, bro.